Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk mengikuti ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama-tama, siapkan dirimu untuk beribadah ya. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan pada papa mama kalian bila ada hal-hal yang kalian belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Abi Matawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online Abi Matawai dengan saya Kadia dan Kak Presi. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Yeay. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah masing-masing dan menyanyikan lagu Kingdom Kids dengan semangat ya. Hidupku
Adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati kita mau menyapa Tuhan. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Shalom adik-adik, apa kabar? Semuanya pasti dalam keadaan baik-baik. Tentu adik-adik masih ingat pelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Kita pernah membahas bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri untuk bebas dari dosa atau dari hukuman dosa, yaitu maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Nah, pada pelajaran hari ini kita bersyukur karena mengetahui apa yang Allah sudah kerjakan untuk manusia. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa dan memilih keluar dari rancangan Allah semula, tentu Allah yang Maha Pengasih tetap menginginkan manusia untuk kembali ke rancangan Allah yang semula. Di dalam Yohanes 3 ayat 1-21 diceritakan bahwa ada seseorang yang bernama Nikodemus. Dia bukan orang biasa, melainkan Alkitab mencatat atau menceritakan bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Berarti Nikodemus juga duduk dalam badan pemerintahan bangsa Romawi pada saat itu, yang waktu itu yang disebut dengan Sanhedrin atau Mahkamah Agama.
Tentu saja sebagai seorang pemimpin agama, Nikodemus sangat paham tentang hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum pemerintahan. Tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 2 Alkitab mencatat bahwa ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Baik adik-adik, Nikodemus memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan Rabi yang artinya guru. Mereka berbicara tentang kelahiran baru. Penjelasan Tuhan Yesus tentang kelahiran baru membuat Nikodemus heran karena Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak dapat melihat Allah. Yohanes 3 ayat 3. Hal itu membuat Nikodemus tidak mengerti, tidak memahami maksud Allah. Karena alasan utamanya adalah pada saat itu Nikodemus belum percaya Tuhan Yesus. Dia memanggil Rabi adalah Tuhan yang datang dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya, untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Bagaimana bisa hal ini membuat Nikodemus tidak mengerti? Padahal apabila ia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, hal itu membuat mudah dimengerti. Kasih alasan utama mengapa Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia, menanggung siksaan dan mati di atas kayu salib agar bisa menanggung dosa manusia, sehingga semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat itu Tuhan Yesus tidak berbicara tentang kelahiran secara jasmani, tetapi secara rohani, yaitu pengenalan akan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan bukan hanya untuk Nikodemus dan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua manusia yang ada di bumi ini, termasuk adik-adik dan saya. Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, supaya kita memperoleh keselamatan yang berasal daripada Allah Bapa, yaitu memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Semuanya Tuhan Yesus lakukan karena kasih-Nya yang besar untuk dunia ini, untuk manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk adik-adik dan saya, untuk semua orang-orang, termasuk orang tua adik-adik dan saya, termasuk opa-oma kita. Tuhan Yesus mengasihi manusia sehingga Tuhan Yesus rela dipaku, rela disiksa, rela dianiaya karena dosa-dosa adik-adik dan saya. Ingat adik-adik, satu dosa yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus mengorbankan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Oke adik-adik, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Tidak seperti Nikodemus. Tuhan Yesus mau kita tidak hanya mengenal Tuhan Yesus seperti Nikodemus yang hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai guru. Tetapi Tuhan Yesus mau kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menjelma menjadi manusia, memberikan dirinya sebagai pengganti hukuman dosa manusia yang mendatangkan maut, dengan cara mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menjadikan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya.
Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Salib adalah bukti pengorbanan dan kasih Tuhan kepada kita adik-adik. Melalui salib kita diselamatkan. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengingat dan memandang pengorbanan Tuhan Yesus setiap saat. Nah, Kingdom Kids, dapatkah kalian menemukan jalan yang benar menuju gambar salib pada Kids Challenge minggu ini? Dimulai dari gambar anak kecil itu ya, sampai kepada gambar salib. Jangan lupa kerjakan dengan teliti. Selamat mencoba. Hasil karyamu tolong difoto ya, lalu kirimkan ke nomor WA Abi Matawai. Akan ditampilkan pada Kids Challenge minggu depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap anak-anak yang mendengarkan cerita hari ini Tuhan, mereka boleh mengerti, memahami tentang kelahiran baru Tuhan. Tuhan Roh Kudus, mari bantu kami Tuhan, sehingga lewat firman ini membawa berkat bagi setiap anak-anak yang mendengar di rumah mereka masing-masing Tuhan secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah terus memberkati mereka di mana saja mereka berada Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan Yesus. Berkati setiap orang yang mendidik mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.